Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gustiana dengan NIM 2011250005 dari Prodi PIAUD 4B. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah yaitu pengembangan nilai-nilai agama dan moral dengan dosen pembimbing Bunda Wiwinda MAG. Jurnalisme mengatakan bahwa pendidikan harus mempunyai landasan yang jelas dan terarah. Landasan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik dalam konteks institusi, pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Landasan yang jelas dan terarah yang dimaksud adalah pendidikan harus berprinsip pada pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Di samping itu, aspek-aspek lain yang berkaitan dengan bidang-bidang pengembangan, yaitu hal ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantarkan anak didik menuju kedewasaan berpikir, bersikap, dan berperilaku secara terpuji. Upaya tersebut bisa dilakukan oleh para pendidik, baik guru dan orang tua, sejak dini, yakni ketika masa kanak-kanak. Pendidikan nilai-nilai moral dan keagamaan pada program PAUD merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri dengan baik dalam setiap insan sejak dini, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani pendidikan selanjutnya. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Nilai-nilai leluhur ini pun dikehendaki menjadi motivasi spiritual bagi bangsa ini dalam rangka melaksanakan sila-sila lainnya dalam Pancasila, Hidayat tahun 2007. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang artinya tata cara, kebiasaan, adat. Menurut Hurlok, moralitas adalah yang terbentuk dari standar sosial yang juga dipengaruhi dari luar individu. Moralitas berkaitan dengan sistem kepercayaan, penghargaan, dan ketetapan yang terjadi di bawah sadar tentang tindakan yang benar dan yang salah. Dan untuk memastikan individu tersebut akan berusaha berbuat sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Immanuel, kan moral adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa, perlu mendapatkan pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat. Sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini, dalam hal ini tentu orang tua lah yang paling bertanggung jawab. Karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kedua orang tua bahkan semua orang dewasa berkewajiban membantu, merawat, membimbing, dan mengarahkan anak-anak yang belum dewasa di lingkungannya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, mencapai kedewasaan masing-masing dan dapat membentuk kepribadian. Karena pada masa usia dini adalah masa peletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, moral, dan agama. Mengapa pentingnya mempelajari materi pengembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini? Karena dengan diajarkan aspek nilai agama dan moral, anak akan menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, mana yang baik di hadapan Tuhan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Semua itu penting untuk menjadi pribadi anak yang baik hingga masa depannya nanti. Perkembangan sosial emosi pada anak. Perkembangan sosialisasi pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilakunya. Perkembangan sosialisasi adalah proses di mana anak mengembangkan keterampilan interpersonalnya, belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahamannya tentang orang di luar dirinya, dan juga belajar penalaran moral dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi kemampuan sosial anak PAUD, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu kemampuan anak dalam bersosialisasi, yaitu yang pertama
pertama itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok, masyarakat, dan faktor dari dalam diri anak. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak. Di dalam keluarga, anak diajarkan dan biasakan dengan norma-norma sosial untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial. Keutuhan keluarga, pola asuh, status, ekonomi, tauladan orang tua akan memberikan kontribusi besar terhadap kemampuan anak dalam bersosialisasi. Lingkungan sekolah juga berpengaruh besar terhadap kemampuan sosialisasi anak, mengingat anak menggunakan sebagian waktu di sekolah. Di sekolah, anak belajar bergaul dan melakukan berbagai aktivitas bersama teman sebaya. Di sekolah pula, anak mendapatkan berbagai pengalaman yang mungkin tidak diperoleh di rumah. Lingkungan masyarakat membawa pengaruh besar terhadap kemampuan anak dalam bersosialisasi. Dalam lingkungan masyarakat, anak dibesarkan dan mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan banyak orang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.